Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Suarez Santoso, dalam seri Pendalaman Iman Katolik PIKAT. Hari ini, ketika kita merayakan Santa Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel, kita hendak mempertanggungjawabkan iman kita ini. Terlebih atas tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang mengatakan orang Katolik menyembah Maria. Karena dengan melihat perayaan ini yang meriah, di mana kita dalam masa Prapaskah kita boleh menyanyikan kemuliaan. Orang kan melihat tuh kan orang Katolik menyembah Maria. Nah, kita akan mempertanggungjawabkan iman kita itu. Tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa bersama doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat terkasih, mengenai tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang bukan Katolik, yang mengatakan kita orang Katolik menyembah Bunda Maria, harus kita katakan, orang Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria. Orang Katolik menghormati Bunda Maria dengan sangat tinggi. Penghormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh manusia diberikan kepada Bunda Maria. Kemudian santo-santa yang lain tingkatnya lebih bawah lagi. Santo Yosef itu orang pertama yang patut dihormati. Lalu santo-santa yang lain penghormatan biasa. Nah, jadi ada 3 tahap penghormatan. Lalu kalau Tuhan, penyembahan. Kita tidak menghormat, tapi kita menyembah yang jauh lebih tinggi kadarnya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau orang bertanya, orang Katolik menyembah Maria? Tidak. Orang Katolik menghormati Bunda Maria dengan sangat tinggi. Nah, kemudian harus kita jelaskan mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria dengan begitu luar biasa. Orang yang tidak mengenal akan mengatakan, Maria kan manusia biasa, mengapa diperlakukan begitu istimewa? Ya, pertama, jawaban sederhana, karena Tuhan juga memperlakukan istimewa kepada Bunda Maria. Tuhan memilih dia. Di antara sekian banyak perempuan, Tuhan memilih Maria. Artinya dia istimewa. Tuhan tidak bermain dadu, mengambil kucing dalam karung ketika memilih Bunda Maria. Bunda Maria memang pantas dipilih. Saya sudah membahasnya beberapa hari yang lalu, jadi saya tidak akan mengulangi di sini. Hanya singkat, Tuhan sendiri memilih Maria, Tuhan sendiri menghormati Maria. Yang kedua,
seluruh hidup Maria tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Di belakang saya ini adalah gambar seluruh hidup Maria. Dimulai dari sini. Di sini adalah apa yang kita rayakan hari ini. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat. Kemudian kunjungan kepada Elizabeth. Lalu Bunda Maria melahirkan. Lalu Bunda Maria membawa Yesus untuk dipersembahkan di Kenisah. Lalu di sini Yesus ditemukan di bait Allah ketika usia 12 tahun. Kemudian langsung loncat ketika Yesus mulai berkarya. Di sini adalah ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus disiksa, kemudian sampai Yesus wafat, Maria berdiri di bawah di kaki salib, Yesus bangkit, kemudian di sini Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun atas para rasul, Bunda Maria ada di tengah-tengah para murid, lalu Bunda Maria meninggal, Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan badan. Lalu di sini persekutuan Allah Tritunggal. Seluruh hidup Bunda Maria selalu berkaitan bersama-sama dengan Yesus. Inilah alasan mengapa Bunda Maria mendapat penghormatan yang paling tinggi. Karena dari awal sampai akhir hidupnya selalu bersama Yesus. Dimulai hari ini. Hari ini artinya ketika kita merayakan Maria menerima kabar. Hal yang istimewa adalah jawaban Bunda Maria. Jawaban yes, jawaban ya dari Bunda Maria atas tawaran Allah melalui malaikat. Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu selanjutnya hidupnya mengalir mengikuti rencana dan bimbingan Tuhan. Maka tidak salah sekali lagi kalau kita memberi penghormatan tertinggi kepada Bunda Maria, karena seluruh hidup Bunda Maria selalu bersama Yesus dan dia habiskan untuk mencari kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Itu mengapa kita menghormatinya. Kemudian, bagaimana sebenarnya memberi penghormatan yang baik? Penghormatan yang baik itu hanya mungkin kalau kita bisa meneladan. Jadi tidak berhenti hanya dengan bisa memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita sendiri, hidup kita harus mulai meneladan. Mencontoh apa yang dilakukan Bunda Maria. Meneladan sifat-sifatnya. Karena hari ini kita disegarkan dengan jawaban ya dari Bunda Maria. Itu juga bisa menjadi teladan kita. Atas setiap perintah Tuhan, atas setiap kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa menjawab ya dan menjalankannya. Karena yang paling sulit dalam hidup adalah ketika ada ego. Ego dan tinggi hati. Maka di situ susah untuk berkata ya atas seluruh perintah Tuhan, atas seluruh permintaan Tuhan. Nah, Bunda Maria berhasil, tanda kutip, menelan seluruh egonya, menelan seluruh rasa tinggi hatinya, pride-nya. Dan di situ Bunda Maria berhasil menjalankan seluruh kehendak Tuhan. Hari ini ketika kita bersama seluruh anggota gereja merayakan Bunda Maria menerima kabar, bisa menjadi awal dalam langkah iman kita untuk berusaha menjalankan kehendak Tuhan atas hidup kita, untuk berusaha memberi jawaban ya yang utuh, bukan hanya separuh apalagi hanya seperempat, kepada setiap permintaan Tuhan. Maka saudari dan saudara terkasih, mempertanggungjawabkan iman yang tepat adalah ketika kita bisa mengaplikasikan, mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari. Meneladan Bunda Maria adalah salah satu contoh kita bisa menerapkan apa yang kita imani dalam hidup
harian kita. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati.